Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini pusaran spasial di dekat dada sosok batu perlahan terbentuk. Detik berikutnya aura kuno dan tak terbatas yang tak terukiskan muncul samar-samar saat terpancar. Apa sebenarnya yang ada di dalam ruangan itu? Itu benar-benar bisa menghasilkan fluktuasi yang menakutkan. Beberapa ahli berseru terkejut saat mereka menatap pusaran itu. Aura ini... Lindong juga menatap pusaran spasial dengan ekspresi berapi-api. Sementara itu setelah mendeteksi fluktuasi yang memancar darinya, dia bisa dengan jelas merasakan simbol leluhur melahapnya mengeluarkan suara dengungan yang jelas. Setelah bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya simbol leluhur yang melahap menghasilkan suara yang menggembirakan. Setelah beberapa saat, Lindong secara bertahap sadar kembali. Kemudian dia mengarahkan matanya yang berbinar ke arah 3 menara perak yang telah menyatu. Saat ini mereka telah berubah menjadi run perak yang tidak biasa. Pola petir menutupi run sementara petir melengkung dan menari di sekitarnya. Sebelumnya informasi yang diperolehnya dari Zhou Fei mengatakan kepadanya bahwa selain membuka dunia guntur, siapapun yang mengendalikan kunci menara perak juga akan dapat mengendalikan apa yang disebut dunia guntur. Lebih jauh lagi, hanya dengan mengendalikan dunia guntur, seseorang dapat memperoleh simbol leluhur petir. Dengan pikiran ini melintas di benaknya, mata Lindong langsung berubah tajam dan ganas. Sepasang sayap naga hijau raksasa muncul dan terbentang dari punggungnya. Berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dia terbang lurus menuju run perak. Begitu Lindong bergerak, semua orang langsung menyadarinya. Namun setelah menyadari bahwa tinju Lindong bukanlah untuk langsung menuju dunia guntur, melainkan menuju run perak, semua orang terkejut sejenak. Saat ini dunia guntur sudah terbuka, karenanya kunci menara perak itu seharusnya tidak berguna. Namun semua orang yang hadir di sini bukanlah orang bodoh. Dengan beberapa pemikiran cepat, mereka mampu menguraikan beberapa petunjuk juga. Sepertinya run perak ini tidak seperti yang mereka pikirkan. Bocah, ketamakanmu tak terpuaskan. Pria tua berambut abu-abu itu memimpin dan meraung marah. Meskipun dia tidak tahu untuk apa run perak itu dapat digunakan, pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah mencegah Lindong untuk mendapatkannya. Oleh karena itu tinjunya yang bercampur dengan ki kematian menyapu ke arah Lindong. Saat serangannya bergemuruh lurus ke arah Lindong, Mulingsan juga segera melesat dan langsung memblokirnya dengan penutup peti mati kehidupan. Gadis sialan, ucap lelaki tua berambut abu-abu itu dengan marah. Kau akan berhenti. Saat raungan terdengar sekali lagi dari belakang, Lindong tidak repot-repot memutar kepalanya. Kali ini orang yang bergerak adalah Huo Yuan. Dari kemarahan yang terkandung dalam aumamnya, semua orang sekarang tahu betapa pentingnya run perak itu. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat pelahap langit melesat keluar bergegas menuju Huo Yuan untuk menghalanginya. Lindong, run perak itu dibentuk oleh 3 menara perak. Apakah kau berani mengklaimnya untuk dirimu sendiri? Ucap Pang Hao meraung marah. Saudara Lindong, tidakkah kau sedikit terlalu sombong? Ucap Liu Xiangxuan juga menambahkan. Lindong, serahkan run perak. Jika tidak, aku khawatir kau akan menjadi musuh publik. Ucap Huo Yuan menimpali dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata mereka, mayoritas ahli di dalam aula besar menatap Lindong dengan niat yang buruk. Namun Lindong hanya menatap mereka dengan acuh tak acuh. Melihat ini ekspresi wajah Pang Hao dan yang lainnya sedikit berubah. Segera mereka mengalihkan perhatian mereka ke pusaran spasial. Pada saat ini fluktuasi tak terbatas yang memancar darinya berkali-kali lebih kuat dari tongkat Kaisar Petir. Jelas apa yang ada di dalam gua itu adalah harta paling berharga di gua yang ditinggali ini. Pergi, ayo pergi.
Ketika bertukar tatapan satu sama lain, Pang Hao dan para ahli lainnya melesat ke depan dan langsung menuju pusaran spasial. Bagaimanapun, mereka harus melihat apa yang sebenarnya ada di dalam ruang itu terlebih dahulu. Segera mayoritas ahli langsung melesat maju secara bersamaan. Namun tepat ketika mereka akan bergegas ke dalamnya, desahan tak berdaya bergema di aula besar. Terlihat sesosok yang dibungkus jubah merah tiba-tiba muncul secara misterius di depan pusaran spasial. Perburuan harta karun di kediaman gua ini berakhir di sini. Tuan-tuan, kalian semua bisa pergi sekarang. Setelah penampilannya, suara acuh tak acuh terdengar. Suaranya mengandung nada berwibawa. Kau mencari kematian. Jelas kemunculan tiba-tiba sosok berjubah merah itu mengejutkan Pang Hao dan para ahli lainnya. Detik berikutnya serangan cepat dan ganas melolong keras saat mereka menembak lurus ke sosok berjubah merah. Menghadapi serangan yang masuk, sosok berjubah merah tidak menunjukkan tanda-tanda penghindaran. Mengangkat kepalanya dengan lemah, siluet wajah muncul di balik bayangan mantelnya. Sekelompok orang bodoh. Ketika pria berjubah merah menjentikan jarinya, seketika lingkaran api tiba-tiba meletus darinya. Saat gelombang api menyapu, wajah Pang Hao dan semua ahli lainnya langsung berubah pucat pasi. Detik berikutnya dengan ledakan keras, mereka semua dikirim terbang kembali dengan menyedihkan. Kali ini bahkan lelaki tua berambut abu-abu yang berada pada tahap ahli kematian mendalam dikirim terbang mundur dengan menyedihkan. Setelah kekalahan telak, Pang Hao, Liu Xiangxuan, Huo Yuan, dan para ahli lainnya menstabilkan tubuh mereka. Sebelum mereka menatap terkejut pada pria berjubah merah itu. Bolehkah aku tahu siapa sebenarnya tuan yang terhormat? Tempat tinggal gua ini adalah tujuan dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius kami. Mungkinkah tuan terhormat ini ingin membuat marah kedua faksi kami dengan tindakanmu? Ujar pria tua berambut abu-abu itu berteriak keras. Jika kau ingin kami meninggalkan gua, kau harus menunjukkan kepada kami bahwa kau memiliki kualifikasi. Ucap pria parubaya dari aula langit misterius berbicara dengan suara yang dalam. Hahaha, kualifikasi ya. Mendengar kata-kata itu, pria berjubah merah itu tampaknya mulai tersenyum sebelum mengulurkan tangannya. Di depan semua orang, mantel merah yang menutupi dirinya perlahan diangkat ke belakang sebelum wajahnya muncul di depan semua orang. Bahkan jika dua orang tua dari gerbang 9 tenang atau aula langit misterius itu ada, jika aku meminta mereka untuk pergi, mereka hanya akan bisa pergi. Wajah yang muncul terlihat agak kasar dengan alis tebal di dahinya. Roh sombong yang tampaknya bisa membakar seluruh dunia hadir. Sementara simbol api berkilau dengan kecemerlangan tertentu di tengah dahinya. Setelah melihat wajah itu dengan simbol menyala, wajah lelaki tua berambut abu-abu itu dan yang lainnya langsung berubah pucat pasi. Ketakutan dan teror muncul di mata mereka. Tuan dari aula api ilahi Moluo. Suara tajam pria tua berambut abu-abu itu menyebar ke seluruh aula dengan cara yang menusuk, menyebabkan kejutan besar terungkap di wajah semua orang. Banyak pasang mata mengandung ketakutan saat mereka melihat pria berjubah merah yang berdiri di depan pusaran spasial. Moluo, nama yang sangat terkenal di dalam laut iblis kekacauan. Moluo ini jelas merupakan salah satu eksistensi terkuat di antara para ahli puncak di laut iblis kekacauan. Aula api ilahinya adalah penguasa tak terbantahkan di wilayah laut api. Dari sudut pandang tertentu, aula api ilahi bahkan lebih kuat dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius. Hampir tidak ada faksi di seluruh laut iblis kekacauan yang berani menyinggung aula api ilahi. Pada saat ini seluruh aula menjadi benar-benar sunyi di hadapan kata-kata tirani Moluo. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya adalah Moluo. Ada juga keterkejutan di mata Lindong. Dan itu lama kemudian sebelum dia berangsur-angsur pulih saat tangannya tanpa sadar mengepal. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu simbol leluhur lain setelah bertahun-tahun. Tuan Moluo, keheningan di dalam aula berlanjut sejenak. Sebelum lelaki tua berambut abu-abu itu akhirnya menggerakkan mulutnya yang agak kering dan dengan hormat berkata, Gerbang 9 tenangku telah membayar harga yang mahal untuk mencari harta karun kali ini.
Aku berharap kau akan memberikan sedikit kelonggaran. Objek di dalam dunia guntur bukanlah sesuatu yang bisa kalian sentuh. Menerobos secara sembrono hanya akan membawa bencana besar bagi sektemu. Ucap Moluo melirik pria tua berambut abu-abu itu dan berbicara dengan suara yang samar. Kengerian melonjak keluar dari dalam mata pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya setelah kata-kata ini terdengar. Mengingat status Moluo, tentu saja tidak ada alasan untuk berbohong kepada mereka. Kalau begitu, apa yang ada di dalam dunia guntur yang bahkan faksi di belakang mereka tidak bisa tangani? Bolehkah aku bertanya kepada Tuan Moluo apa yang ada di dalam dunia guntur? Mata Moluo menyapu Hou Yuan saat dia sedikit mengernyitkan alisnya. Ada perasaan yang tidak disukai dari tubuh yang terakhir. Namun dia tidak dapat mendeteksi asal mula perasaan ini saat ini. Hou Yuan merasakan tatapan Moluo perlahan menyapu tubuhnya saat keringat dingin muncul di punggungnya. Wajahnya diturunkan dan cahaya hitam jauh di dalam matanya juga ditekan dengan kuat. Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kau tanyakan. Moluo menarik pandangannya dari Hou Yuan. Meskipun dia tidak dapat mendeteksi sumber perasaan itu, Moluo tidak memberikan wajah apapun kepada Hou Yuan. Dia melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata, "Baiklah, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian semua. Perjalanan pencarian harta karun ini akan berakhir di sini. Kalian semua harus segera meninggalkan gua ini." Segera orang tua berambut abu-abu Liu Xiangxuan, Hou Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi tidak wajar setelah mendengar ini. Namun mereka tidak berani menyuarakan keberatan. Lindong juga merajut alisnya erat-erat saat ini. Dia dengan erat menggenggam simbol perak yang berkedip-kedip dengan cahaya kilat. Pergantian peristiwa ini jelas jauh melebihi harapannya. "Tempat ini bukan milikmu. Apa hakmu untuk meminta kami pergi?" Sementara Lindong mengerutkan keningnya, Mulingsan membuka mulutnya dan berbicara dengan tidak senang. Orang lain mungkin takut pada Moluo, tetapi dia tidak terlalu takut padanya. Latar belakang klan Paus Sage Abadi memungkinkannya untuk memiliki keberanian seperti itu. Seketika Moluo hanya melirik Mulingsan sebelum segera melengkungkan mulutnya saat dia menjawab, "Gadis kecil, kau harus pulang dan dengan patuh tinggal di rumah. Jangan keluar dan menyebabkan kekacauan." Setelah melihat ini, Lindong mengerti bahwa Moluo ini jelas menemukan identitas klan Paus Sage Abadi milik Mulingsan. Namun ketika dia melihat bahwa Mulingsan hendak membalas, dia dengan cepat menghentikannya. Setelah itu dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Moluo, aku menyadari apa yang ada di dalam dunia guntur ini." Orang tua berambut abu-abu Liu Xiangxuan dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Mata mereka langsung tertuju ke arah Lindong. Jelas mereka tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar memiliki informasi seperti itu. Oh, mata Moluo berkedip sejenak. Segera setelah itu matanya berhenti pada Lindong. Setelah itu dia bergerak dan muncul di samping yang terakhir saat tangannya mendarat di lengan milik Lindong. Sebuah energi yang tak tertandingi panas tiba-tiba dibebankan ke tubuh Lindong seperti binatang buas setelah tangan mendarat di lengan Lindong. Perasaan itu seolah-olah magma telah memasuki tubuhnya. Kekuatan simbol leluhur berkobar. Lindong sangat terkejut ketika energi menyerbu tubuhnya. Simbol leluhur melahap di istana Niwanya juga langsung mulai berputar. Kekuatan melahap menyapu dan melahap energi panas yang telah menyerang tubuhnya dengan cara yang agak menyedihkan. Jadi begitu. Moluo melepaskan lengan Lindong ketika Lindong mengaktifkan kekuatan melahap. Mata yang agak merah itu mengungkapkan keterkejutan yang sangat kaya dan tampilan yang tak terlukiskan. Lindong dengan hati-hati menatap Moluo. Dia mengerti bahwa yang terakhir telah mendeteksi simbol leluhur melahap dari kontak sesat mereka sebelumnya. "Kau Lindong?" Lindong sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Moluo. Nada yang terakhir sangat aneh, seolah-olah dia telah mendengar nama Lindong jauh sebelum ini. "Ya," ucap Lindong mengangguk sedikit. "Tidak heran kau bisa menghapus Qi Yimo." Ekspresi Moluo sangat aneh. Segera setelah itu dia berbalik ke arah pusaran spasial. Setelah merenung sejenak,
Dia merenung sejenak, dia menganggukkan kepalanya dan menyatakan di depan mata tercengang lelaki tua berambut abu-abu itu dan yang lainnya. Ikut aku ke dunia guntur. Sukacita liar segera muncul di mata Lindong setelah dia mendengar ini. Dia tidak tahu mengapa Moluo setuju untuk mengizinkannya memasuki dunia guntur. Namun itu baik-baik saja selama dia bisa masuk. Hanya dengan memasuki dunia guntur, dia bisa mengendalikan tempat itu. Ini kemudian akan memberikan pengaruh kecil terhadap Moluo. Baiklah, oleh karena itu, Lindong mengangguk tanpa ragu setelah kata-kata Moluo terdengar. Pada saat ini pakar lingkungan di aula besar semuanya terpana melihat pemandangan di depan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Moluo yang mendominasi ini akan benar-benar mengizinkan Lindong masuk. Tuan yang terhormat, pria tua berambut abu-abu itu tanpa sadar membuka mulutnya saat dia mencoba untuk berbicara. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Moluo segera berbalik dan menatapnya. Cahaya merah berkedip di mata yang merah tua cukup menakuti pria tua berambut abu-abu itu untuk segera menutup mulutnya. Aku sudah katakan, siapapun yang berani memasuki dunia guntur akan mati. Mata Moluo perlahan menyapu banyak ahli yang hadir di aula. Seketika suara acuh tak acuhnya menyebabkan kulit kepala mereka mati rasa. Pak tua, aku juga ingin masuk, ujar Mulingsan meringkukkan mulut kecilnya dan berkata. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia sedikit khawatir meninggalkan Mulingsan sendirian di tempat ini. Bagaimanapun, aula langit misterius gerbang 9 tenang Hao Yuan dan yang lainnya memiliki niat jahat terhadapnya. Oleh karena itu mereka mungkin akan menyeret Mulingsan ke dalam pertarungan karena ini. Baiklah, Moluo ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan menuju ke pusaran spasial. Ayo pergi, Lindong berkata ke arah Mulingsan sebelum dia juga dengan cepat mengikuti di belakang. Keduanya berubah menjadi 2 sinar cahaya terang yang mengikuti Moluo dan memasuki pusaran spasial di depan sepasang mata cemburu yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya merah tiba-tiba melonjak di pusaran setelah ketiganya masuk. Segera api merah naik dan menyebar. Menutupi seluruh pusaran, jelas Moluo telah menyegel pintu masuk. Dengan demikian, ini sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bagi orang lain untuk memasuki pusaran. Brengsek! Pria tua berambut abu-abu dan yang lainnya sangat marah sehingga wajah mereka berubah menjadi hijau setelah menyaksikan adegan ini. Marahan melintas di mata mereka saat mereka tanpa sadar mengutuk. Saat mereka akan mencari harta berharga yang tersembunyi di bagian terdalam gua, penampilan Moluo membuat mereka kehilangan hak untuk melakukannya. Bagaimana ini tidak membuat mereka gila? Meskipun mereka sangat marah, tidak ada dari mereka yang bisa melawan di bawah tekanan Moluo. Oleh karena itu yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menatap pintu masuk ruang, yang sekarang disegel oleh api dan berkubang dalam keputusasaan. Pada saat ini segala sesuatu dalam pandangan Lindong menjadi gelap saat dia dibebankan ke pusaran spasial. Dalam sekejap cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul di penglihatannya. Segera setelah itu aliran guntur terus-menerus disertai dengan kekuatan yang tak terlukiskan bergema di samping telinga Lindong. Mata menyipit Lindong perlahan melebar. Setelah itu dia mengamati ruang luas yang tampaknya tak berujung yang muncul di depan matanya. Ini adalah dunia guntur. Tak terhitung ratusan ribu kaki petir besar yang tampaknya seperti naga petir kuno bersiul dan melintas di tempat ini. Tiba-tiba gemuruh guntur menyebar membuat pemandangan ini begitu spektakuler sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ini adalah dunia guntur ya? Lindong mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang gelap memantulkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat menghirup udara dalam-dalam saat dia bergumam. Ya, ini adalah dunia guntur yang dibuat oleh pemilik simbol leluhur petir. Berdiri di depannya Moluo dengan tenang mengamati dunia guntur. Halilintar itu yang cukup kuat untuk membuat ahli tahap kematian mendalam menjadi debu akan secara otomatis menghilang ketika mereka mendarat dalam radius 1000 kaki di sekelilingnya. Lindong, aku butuh bantuanmu. Moluo menoleh menatap Lindong dan berkata. Lindong terkejut setelah mendengar ini. Mengingat kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan untuk Moluo?
Karena kau mengetahui simbol leluhur petir, aku percaya bahwa kau juga harus tahu mengapa gua ini dihancurkan sampai sedemikian rupa kan? Tanya Moluo. Itu karena Yimo. Lindong mengangguk dan menjawab. Ada Yimo kelas raja dan 3 kelas umum yang menyerang gua petir saat itu. 3 Yimo kelas umum dibunuh oleh Kaisar Petir, sedangkan Yimo kelas raja disegel olehnya. Tujuan perjalananku adalah Yimo kelas raja yang disegel itu. Moluo berbicara dengan santai. Penatua Moluo berencana membunuh Yimo kelas raja yang disegel. Hati Lindong bergidik saat dia berbicara dengan suara terkejut. Moluo perlahan mengangguk. Kedua matanya merah saat dia menatap bagian dalam dari dunia guntur ini. Dia berkata, karena kau adalah pemilik simbol leluhur melahap, sepertinya kau harus tahu tentang Yimo. Makhluk-makhluk ini tidak termaksud dalam dunia kita. Mereka adalah perusak alami dan mereka adalah musuh bersama semua orang di dunia ini. Lindong mengangguk. Dia menyadari sifat erosi yang mengerikan yang dimiliki Yimo ini berdasarkan beberapa fragmen memori dari zaman kuno. Yimo ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat tangguh. Bukan hal yang mudah untuk membunuh mereka. Seorang Yimo yang telah melangkah ke tingkat raja bahkan lebih sulit untuk dibunuh. Lindong merenung dan berkata, untuk membunuh seorang Yimo dengan level seperti itu, sepertinya itu akan membutuhkan kekuatan dari 2 simbol leluhur. Informasi ini secara alami adalah sesuatu yang diperoleh Lindong dari tablet batu sunyi. Selain itu, dia bahkan telah berjanji pada yang terakhir bahwa dia akan menemukan simbol leluhur kedua dan kembali untuk membantunya sepenuhnya menghilangkan Yimo kelas raja yang disegel di dalam tablet batu sunyi. Karena kau memiliki simbol leluhur melahap, bersama dengan simbol leluhur berkobarku, kita seharusnya bisa membunuh Yimo kelas raja itu. Ucap Moluo mengangguk dan menjawab. Mendengar ini keringat dingin muncul di kepala Lindong. Tenang, Yimo tingkat raja itu telah disegel selama ribuan tahun. Meskipun masih hidup, kekuatannya telah sangat berkurang. Aku akan menjadi penyerang utama kali ini. Yang perlu kau lakukan hanyalah membantuku dari samping. Ucap Moluo. Mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa mengangguk. Tentu saja berurusan dengan Yimo adalah prioritas utama dalam situasi ini. Simbol leluhur petir dapat didiskusikan setelah menghabisi Yimo kelas raja itu. Lingsan, hati-hati. Lindong menoleh dan mengingatkan kepada Mulingsan. Lawan mereka tidak akan menjadi penurut biasa-biasa saja. Pada saat ini ekspresi serius yang tidak seperti biasanya muncul di wajah Mulingsan. Kemungkinan dia juga secara samar-samar mendeteksi bahaya dunia guntur ini. Ayo pergi. Moluo melambaikan lengan bajunya sebelum bola api menyebar dari dalam tubuhnya. Kemudian itu membungkus 2 Lindong di dalamnya. Tubuhnya bergerak dan dia membawa mereka berdua saat mereka bergegas menuju bagian terdalam dari dunia guntur yang penuh dengan ledakan petir. Moluo sangat cepat. Dia tampaknya telah berteleportasi saat dia secara bertahap mendekati bagian terdalam dari dunia guntur dalam beberapa menit. Segera setelah itu wilayah Laut Petir muncul di depan pandangan Lindong. Laut Petir ini sangat luas dan tak terbatas dan petir melonjak di laut ini. Ada juga petir perak yang menutupi langit di atas. Suara guntur gemuruh yang eksplosif seperti kekuatan surga mengaduk jiwa seseorang. Trio Lindong secara bertahap melayang di udara di atas lautan petir ini. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit di atas wilayah Laut Kilat memiliki altar berwarna perak. Altar memiliki 10.000 langkah kilat dan ada tahta yang terletak di puncak altar. Puluhan ribu petir jatuh di sekitar tahta dan ruang itu terdistorsi. Sesosok manusia sepertinya duduk sendirian di atas tahta. Sosok manusia itu tidak terlihat berotot dan dia bahkan terlihat sedikit kurus. Namun sosok kurus ini memancarkan aura mengerikan yang bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Itu adalah pemilik simbol leluhur petir, Kaisar Petir ya. Lindong melihat sosok di atas tahta. Namun aura mengerikan dari yang terakhir tidak memiliki kehidupan. Jelas bahwa dia sudah mati. Moluo mengangguk namun matanya melihat ke udara di atas altar ada riak yang tidak diketahui di matanya. Sebuah pikiran melewati hati Lindong sebelum dia segera mengangkat kepalanya.
Setelah itu, dia melihat gugusan petir besar setinggi 10.000 kaki tergantung di langit yang jauh. Sepintas tampak seolah-olah itu adalah matahari yang diciptakan dari kilat. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan namun akrab dari dalam petir matahari. Simbol leluhur petir. Segera mata Lindong tiba-tiba menjadi sangat panas. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah dukung Mihu. Sampai jumpa.